Liverpool berada di titik paling rapuh musim ini. Berjalan tanpa arah di tengah tekanan yang semakin menumpuk. Para pendukung mulai mempertanyakan identitas tim. Sementara para pemain kehilangan sentuhan yang pernah membuat The Reds ditakuti. Di balik itu semua, badai kecil mulai berubah menjadi krisis besar yang tak terhindarkan. Performa Liverpool di bawah Arne Slot kini menjadi sorotan paling tajam di Premier League. Ekspektasi para pendukung yang semula begitu tinggi setelah menjuarai Premier League musim lalu berubah menjadi kegelisahan karena pola permainan yang ia tawarkan justru membuat Liverpool terlihat kehilangan karakter. Pressing mereka goyah, struktur menyerang tidak sefluid era Klopp, dan yang paling terasa adalah tidak adanya energi kolektif yang menyatu di setiap pertandingan. Alih-alih berkembang, Liverpool tampak seperti kesebelasan yang kehilangan naluri. Setiap build-up terlihat kaku, transisi terlalu lambat, dan ruang-ruang yang biasanya dimaksimalkan para pemain kini seperti mati karena minimnya koordinasi. Para pemain yang dulu dikenal sebagai pelari tanpa henti, kini seolah tak memahami tugasnya. Bukan hanya soal taktik Slot yang belum sepenuhnya dipahami, tetapi juga masalah konsistensi mental. Setiap kali tertinggal, Liverpool seperti kesulitan bangkit, dan para pemain kehilangan keyakinan bahwa mereka mampu membalikkan keadaan. Faktor pemimpin di lapangan juga turut dipertanyakan, seolah tak ada lagi figur penggerak yang dapat mengangkat moral tim ketika pertandingan mulai menjauh dari kendali. Dalam kondisi seperti ini, para pemain senior biasanya menjadi penopang stabilitas, tetapi kenyataannya justru menyimpan masalah tersendiri. Di antara seluruh sorotan, nama Mohamed Salah menjadi pusat perdebatan. Publik Anfield mulai gerah melihat bagaimana Salah semakin sering bermain dengan gaya yang terkesan egois. Alih-alih melepas bola pada waktu yang tepat, ia memilih menggiring lebih jauh, memaksakan tembakan sempit, atau ingin menjadi penyelamat di momen-momen yang sebenarnya menuntut kerjasama. Salah yang dulu dikenal efisien, kini justru sering menghabiskan momentum serangan. Banyak peluang yang seharusnya bisa berbuah gol berakhir dengan tembakan liar hanya karena ingin menjadi protagonis. Gaya bermain seperti itu merusak ritme, memutus aliran bola, dan membuat frustrasi pemain lain yang sudah mengambil posisi ideal. Arne Slot terlihat mulai kesulitan mengendalikan situasi ini. Salah memang ikon klub, pemain besar, dan figur yang tak mudah ditegur keras. Namun ketika ego individual mengalahkan kepentingan kolektif, tim pasti akan terseret semakin dalam ke jurang inkonsistensi. Liverpool seperti dipaksa bermain dengan dua wajah. Satu mencoba mengikuti struktur Slot, satu lagi mengikuti naluri Salah yang kadang tidak sinkron dengan pola tim. Dalam sepak bola modern, perbedaan sekecil apapun dalam koordinasi dapat berujung pada kekalahan, dan Liverpool merasakannya berulang kali. Krisis semakin terasa ketika isu keegoisan itu bukan hanya terlihat di lapangan, tetapi juga melebar keluar lapangan di mana Salah memposting foto merayakan Natal bersama keluarganya. Momen tersebut dianggap membawa sial karena setiap kali foto itu muncul, maka setelahnya performa Liverpool justru makin merosot. Serangan tumpul, permainan berantakan, dan hilangnya Salah yang kita kenal. Narasi Christmas Curse melekat, bukan karena Liverpool anti terhadap suasana itu, tetapi karena Salah menjadi pusat simbolik dari inkonsistensi tim. Semua mengarah pada satu kesimpulan pahit, di mana ego, fokus yang buyar, serta performa buruk adalah kombinasi mematikan. Liverpool kini berada dalam situasi yang menuntut perubahan cepat. Slot membutuhkan waktu, tetapi waktu tersebut tidak akan berarti jika para pemain senior, terutama Salah, tidak memimpin dengan keteladanan. Tim ini harus kembali menemukan arah, menghidupkan lagi kolektivitas, dan menanggalkan ego yang merusak. Jika tidak, mimpi buruk ini bukan hanya sekedar fase, tetapi awal kehancuran yang lebih dalam.